Selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Bu Ferdi. Gimana kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah baik. Bu Ferdi apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatan lesu ya Pak Heri. Iya, Bu Ferdi. Gimana? Apa ada yang apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini nih? Iya. Meskipun singkat ya, semoga bisa membantu. Iya, Bu Ferdi, saya udah dari kelas. Hari ini saya ngajar dua kelas yang berbeda, Bu Ferdi. Iya. Saya ngajar jam 3.4 di 12 MIPA 1. Iya, terus ngajar di jam 6.7 di 12 MIPA 2. Saya sudah coba terapkan strategi yang sama, Bu Ferdi. Strateginya sama. Iya, saya lihat kebutuhan belajar murid. Berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan gaya belajarnya, sudah saya coba. Tapi prosesnya bisa beda ya, Bu. Kira-kira bedanya di mana ya Pak Heri antara yang jam ke-3.4 dengan yang jam ke-6.7 itu? Iya, kalau di jam 3.4 enak gitu tadi saya melihatnya. Skenario pembelajaran yang saya rancang itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hasilnya pada akhir pembelajaran itu juga baik. Tapi di jam ke-6.7 ini, Bu Ferdi, saya merasakan anak-anak tidak fokus gitu. Anak-anak nggak fokus. Iya. Bahkan ada beberapa itu yang kelihatan sampai mau tertidur di kelas Bu Ferdi. Ngantuk begitu ya Bapak ya? Benar. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang menyebabkan nggak fokusnya anak-anak pada pembelajaran yang ke-6.7 itu Pak Heri? Apa ya? Kalau menurut saya memang anak-anak capek. Capek, Karena, benar. Iya, jam 6.7 itu kan berarti anak-anak sudah mengikuti pembelajaran berapa mapel itu? Iya, Bisa dari 2 atau pagi. 3 mapel. Benar. Nah, ditambah lagi mata pelajaran yang saya ambil ini kimia. Nah, Kimia ya, agak berat ya. Sebagian anak-anak itu berat. Gitu ya. Baik. Adakah solusi yang Pak Heri pikirkan, terpikir kepada Pak Heri? Solusi apa kira-kira untuk mengatasi anak supaya gak terlalu capek atau mungkin kembali fresh pada pembelajaran yang 6.7 ini, Iya. sehingga mereka bisa kembali fokus ya, Pak Heri? Iya. Mungkin yang pertama, yang jelas kalau melihat situasinya memang saya harus meyakinkan anak-anak, memastikan anak-anak berkesadaran penuh, Bu Ferdi. Benar, berkesadaran penuh. Mindfulness ya. Mindfulness. Saya akan coba hal yang berbeda dengan pembelajaran itu sebelum memulai pembelajaran melakukan teknik mindfulness. Mindfulness. Tapi sudah pernah saya coba ini, Bu Ferdi, sebagian ya. Iya. Kalau selama ini kan siswa di dalam kelas saya Muslim. Itu saya coba anak-anak berdoa, tapi selama ini kebiasaannya berdoa dalam hati, Bu Ferdi. Oh, Saya kan tidak tahu anak berdoa beneran, Benar. apakah tambah ngantuk gitu kan. iya. Mungkin yang akan saya lakukan berbeda, saya coba lakukan berbeda karena kita semua Muslim dalam hal itu berdoanya dikeraskan, Bu Ferdi. Dikeraskan. Dikeraskan. Selain itu Pak Heri, Itu yang pertama, saya coba dikeraskan sehingga anak-anak itu betul berdoa. Yang kedua saya coba mungkin dengan teknik STOP, stop. teknik stop ya STOP. Itu mungkin ya coba saya terapkan sehingga sebelum pembelajaran saya yakin bahwa anak-anak sudah berkesadaran penuh ya, Benar. Jadi mencoba mengembalikan kesadaran penuh anak dengan supaya mereka mindfulness dengan berdoa ya Pak Heri. Iya. Berdoa nyaring ya. Kemudian menerapkan teknik stop ya, STOP. Mungkinkah ada solusi lagi yang bisa dijadikan tambahan Pak Heri? Iya. Untuk mata pelajaran kimia yang berat ini di jam-jam siang. Iya, di jam siang terutama mungkin Iya. jenuh. Di awal mungkin sudah bisa fokus. Iya, Tapi benar. yang saya lihat memang di saat diskusi kelompok itu. Nah, benar. Mungkin diskusi. di saat ketika saya melihat situasi pembelajaran sudah tidak begitu fokus lagi anak-anak di tengah-tengah pembelajaran saya lakukan ice breaking. Ice breaking. Luar biasa. Ice breaking. Ya baik dengan game atau mungkin ice breaking lainnya ya tergantung situasi dan kebutuhan saat itu ya. Benar. Dan jadi biar ada refresh ya Ada refresh. dengan ice breaking. Nah, setelah berdoa, kemudian tadi juga
teknik stop ya Pak Heri, dan juga ice breaking. Mungkin apa ukuran dari keberhasilan teknik-teknik yang sudah, solusi-solusi yang sudah Pak Heri lakukan, bahwa Pak Heri bisa mengembalikan siswa fokus kembali? Apa ukuran keberhasilannya nanti? Yang bisa kita lihat dari murid? Yang pertama, ya pastinya adalah fokus. Benar. Fokus itu, ya saya bisa merasakan di kelas bawah anak bisa kembali fokus mengikuti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang bisa dilihat keaktifan anak gitu. Oh benar, Bisa keaktifannya. diskusi kelompok, presentasi, diskusi presentasi kelas, hasil diskusi kelompok. Mungkin itu bisa juga dijadikan kalau ukur ya keberhasilan. Benar sekali. Terus terakhir pastinya mungkin tujuan pembelajaran, sesuai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran melalui kuis atau penilaian kognitif, keterampilan dan sikapnya itu akan semakin baik gitu, sesuai dengan target yang saya pada pembelajaran hari itu. Baik Pak Heri, kira-kira kapan nih pengen langsung diterapkan solusinya di kelas yang jam ke-6-7 itu? Iya, secepatnya Bu Ferli. Secepatnya saya ya? Diskusi ini mulai bersemangat lagi ini mengajar. Ya, akhirnya menemukan jalan ya. Sepertinya memang harus segera saya coba biar saya tahu efektivitas dari hasil diskusi kita ini dan itu ya. Benar. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Heri dalam melaksanakan komitmen tersebut? Pertama saya sendiri harus berkomitmen penuh melaksanakan perubahan pembelajaran. Yang kedua memang saya harus berdiskusi gitu dengan teman-teman lain yang lebih senior yang berpengalaman tentang ice breaking. Ice breaking ya benar. Perlu belajar banyak nih model-model ice breaking biar anak tidak jenuh. Benar sekali. Dan yang ketiga saya minta tolong ke teman sejawat guru kimia maksud saya untuk mengobservasi pembelajaran saya. Apakah dengan cara yang berbeda ini pembelajaran saya bisa efektif mengembalikan fokus anak-anak dan yang mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Iya, berarti Pak Heri akan melaksanakan solusinya secepatnya, kemudian komitmen pada diri sendiri ya Pak Heri, dan juga kolaborasi ya dengan teman sejawat tentang perkembangan pembelajaran selanjutnya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini nih Pak Heri. Kapan tindak lanjutnya nih? Saya juga pengen dengar ceritanya kira-kira setelah menerapkan solusi itu di kelas. Pengen tahu perkembangannya kapan nih kita bisa bincang coaching lagi. Iya Bu Ferli. Mungkin 2 minggu lagi ya Bu Ferli ya. 2 minggu lagi, oke. Saya juga pengen ada waktu untuk berkesempatan menerapkan di kelas. Dan saya juga pastinya akan menceritakan lagi ke Bu Ferli nih. Benar-benar penasaran ini saya. Iya. Saya juga penasaran pengen menerapkan nih. Benar. Lebih semangat lagi ngajar. Lebih semangat lagi ya. Akhirnya kembali mindfulness lagi ya. Fokus juga ya. Baik. Terima kasih Pak Heri untuk waktunya, luar biasa sekali pada hari ini. Saya yang makasih Bu Ferli. Sama-sama. Kita ketemu pertemuan berikutnya Pak Heri. Siap. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu Ferli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk bisa memberikan pengamatan, hasil dari pengamatan dari kegiatan pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Bu Ferli sebagai coachnya dan Pak Eri sebagai coaching. Sudah terlihat memang langkah-langkah tirta yang sudah diterapkan dalam coaching ini, proses coaching, mulai dari menanyakan tujuan, di mana di sini Bu Ferli sudah menanyakan tentang kondisi kelas yang sudah dijelaskan dari Pak Heri. Kemudian ada identifikasi, proses identifikasi, yaitu ada kurang fokusnya siswa pada jam 6-7 dan juga merasa jenuh karena sudah pelajaran di siang hari. Kemudian juga ada rencananya, sudah ada dari proses tirta itu ada rencananya,
yaitu di situ ada strategi yang sudah ditanyakan dari Bu Verly dan Pak Heri memberikan feedback dari strategi itu, yaitu Pak Heri akan menerapkan mindfulness sebelum pembelajaran dengan doa yang dibaca nyaring dan teknik stop serta ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dan yang proses terakhir dari Tirta yaitu tanggung jawab. Ada komitmen, ada pertanyaan tentang komitmen, kemudian kapan dilaksanakan serta tindak lanjut. Nah, di sini Pak Heri menyampaikan akan segera melaksanakan dari rencana aksinya itu kepada murid dan juga merefleksikan untuk melihat progres peningkatan dari rencana aksinya itu pada pertemuan berikutnya dari hasil dari pelaksanaan coaching. Namun di sini pada penerapan coaching masih perlu latihan kembali. Benar. Ya, jadi memang butuh latihan ya untuk kita lebih mahir dalam melakukan coaching. Seperti itu ya. Benar. Ibu Terima Verly kasih Bu dan- Nora. Ya, udah itu saja. Terima kasih dan semoga Terima kasih. sukses. Sama-sama. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.